ini ya. Jadi kenapa mereka kemudian disukai? Karena ternyata mereka itu dianggap memiliki kecerdasan dan juga karena dianggap anti oligarki. Makanya kemudian mereka mendapatkan suara yang sangat signifikan ya. Coba kita lihat sahabat daerah sekalian, kita bacakan dan kemudian akan kita komentari ya. Dukungan ke Anies dan RR menguat karena keduanya anti oligarki dan cerdas. Republik Merdeka, karakteristik kepemimpinan yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Menko Equin era Presiden Gus Dur Rizal Ramli menjadi faktor dukungan masyarakat menguat kepada keduanya. Saya ingin mengatakan bahwa yang diposting itu bukan pamer sedang ibadah, sedang silaturahim. Sedang apalagi dengan Pak Ganjar itu kan menunjukkan sesuatu yang positif nggak kan? Positif bahwa menunjukkan bahwa Mas Anies sama Mas Ganjar satu alma mater, mereka berteman, keluarganya bersahabat, itu justru sesuatu yang mendamaikan, menenteramkan masyarakat. Justru bukan membuat malah pertengkaran. Jadi menurut kami bahwa apa yang dilakukan Mas Anies adalah sesuatu yang masih dalam taraf kewajaran. Dan itu bagian dari juga punya nilai-nilai dakwah. Jadi orang yang mungkin melihat, menonton, berharap, berdoa ya Allah mungkin satu hari saya bisa seperti Mas Anies dapat undangan bisa haji juga. Dan itu dalam perspektif politik Islam adalah bagian dari nilai-nilai kebaikan. Jadi kami melihat bahwa ibadah berangkat haji itu punya nilai-nilai sejarah budaya yang itu juga positif bagi masyarakat. Bisa dicek teman-teman nanti di Google Trend misalnya. Apakah postingnya berangkat haji di posting itu positif atau negatif sebenarnya? Terkait calon wakil presiden pendamping Mas Anies sudah diatur dalam piagam kerjasama 3 partai. Mas Anies diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memilih calon pendamping yang paling pas sesuai dengan 5 kriteria yang telah ditetapkan, kontribusi secara elektoral, penguatan koalisi, ada berjalannya pemerintahan ke depan, serta memiliki visi yang sama, visi perubahan dan perbaikan, serta ada miskin untuk menjadi ditunggal pada pemerintahan ke depan. Begitu pendapat Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Masih menanggapi hasil polling Republik Merdeka Online Vote yang digelar 13-27 Juni 2022. Jerry tak begitu aneh jika dalam polling tersebut nama Anies menduduki urutan ketiga dengan perolehan 13.708 dukungan atau 16,7%. Sementara untuk Rizal Ramli menempati posisi ke-6 dengan perolehan 6.300 dukungan atau 7,67%. RR sapaan Rizal Ramli bahkan mengungguli Ganjar Pranowo yang selama ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk 2024 ya. Ganjar dalam hasil survei sejumlah lembaga berada di 3 besar elektabilitas tertinggi, tapi di polling RM All Vote menempati urutan ke-7 dengan perolehan 5.946. Berkesempatan atas undangan. Sekali lagi saya katakan berkesempatan atas undangan karena untuk memproses sampai menjadi sebuah undangan itu tentunya tidak 1-2 hari. Hal mungkin juga atas pertimbangan karena kemunculan dari yang diundang itu cukup menjadi representasi untuk mewakili sebuah negara, mungkin saya katakan demikian, maka mendapatkanlah undangan dari kerajaan, maka sudah sepantasnya rasa syukur alhamdulillah itu diundang. Karena bahkan kalau misalnya kita menjadi ukuran karena yang dibahas ini berkaitan dengan para calon-calon pemimpin, ya kebetulan saja yang diundang oleh kerajaan untuk hadir di ibadah haji ini hanya 2. Nah ini juga kan harus ini yang menjadi koridor dan menjadi acuan dalam menentukan cawapresnya. Terkait nama-nama, saya kira Pak Sudirman Said sebelumnya sudah menyampaikan bahwa sudah mengkerucut pada satu nama, kita hormati itu, kita tunggu waktu yang tepat untuk dideklarasikan. Jadi jangan sampai ada yang terus menjadikan ini sebagai tokoh kelontong, dijajakan tiap orang yang diketemukan atau ditemui selalu diberikan penawaran sebagai cawapres. Saya kira
tentang cawapres ini sudah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk dideklarasikan. Atau 7,24%. Mereka berdua, Anies dan Rizal Ramli, anti oligarki. Keduanya cerdas dan brilian, jadi wajar menguat dukungannya, ujar Jerry saat dihubungi kantor berita politik RMOL. Menurut Jerry, kedua tokoh ini bisa menjadi ancaman bagi figur lain yang potensi menjadi capres 2024. Pasalnya, Anies maupun Rizal Ramli memiliki lumbung suara potensial, mengingat kerja-kerja nyata yang dilakukannya sejak menjadi pejabat merupakan modal untuk bisa melesat di Pilpres 2024. Soal dukungan, RR sudah punya pemilih fanatik mulai petani, nelayan, pedagang, sampai emak-emak lantaran dia sudah banyak turun di lapangan, tutur Jerry. Ibu kota DKI Jakarta akan menjadi lumbung suara Anies, begitupun kelompok cendekiawan serta milenial. Anies Baswedan dipastikan bikin ketar-ketir oligarki. Syaratnya harus gandeng sosok ini. Direktur Political and Public Policy Studies P3S Jerry Masih buka suara terkait dengan sosok yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia mengatakan ada satu sosok yang menurutnya sangat cocok untuk memantapkan langkah mantan Menteri Pendidikan itu dalam pesta demokrasi. Ia adalah Rizal Ramli. Menurutnya, keduanya adalah sosok yang sama-sama berintegritas, dapat memajukan negara dan pastinya anti oligarki, hingga sulit disuap dengan uang semata. Mereka berdua memang duet sepadan, paling ditakuti oligarki dan koruptor, ungkapnya dalam akun Twitter pribadinya dikutip Selasa 4 Juli 2023. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan, ada banyak pihak yang masuk dalam bidikannya untuk menjadi capres dari Anies. Nama yang dipaparkan dan diperhitungkan sebagai capres tidak tunggal. Selain AHY, ada nama Hovifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yeni Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heriawan, Ahmad Syaihu, Salim Segaf Al-Jufri, dan Ridwan Kamil, ungkapnya dikutip Selasa 4 Juli 2023. Ia mengatakan ada satu sosok yang menurutnya sangat cocok untuk memantapkan langkah mantan Menteri Pendidikan itu dalam pesta demokrasi. Ia adalah Rizal Ramli. Menurutnya, keduanya adalah sosok yang sama-sama berintegritas, dapat memajukan negara dan pastinya anti oligarki, hingga sulit disuap dengan uang semata. Mereka berdua memang duet sepadan, paling ditakuti oligarki dan koruptor, ungkapnya dalam akun Twitter pribadinya dikutip Selasa 4 Juli 2023. Direktur Political and Public Policy Studies P3S Jerry Masih buka suara terkait dengan sosok yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan di Pilpres 2024.